Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggotanya itu ada Jafira Merdatila, Haliza Wahidah Tasrifah, Anissa Kamila, dan Aulia Rahmawati ingin mempresentasikan mengenai teori produksi Islam. Kemudian slide selanjutnya akan dibahas oleh Anissa Kamila. Sebelum kita ke fungsi produksi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih produksi itu sendiri. Nah, produksi itu sendiri adalah bagian mata rantai ekonomi selain konsumsi dan distribusi. Dalam artian produksi merupakan proses penggunaan input menjadi output gitu. Sehingga definisi produksi kita dapatkan bahwa semua bentuk dari aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan dan memanfaatkan atau menambahkan fungsi dengan cara mengeksplorasi dan mendayagunakan sumber-sumber ekonomi yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya itu hasil yang dihasilkan itu dapat menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ada di bumi. Nah, fungsi produksi itu sendiri merupakan pernyataan secara numerik atau matematis dari hubungan antara masukan dan keluaran, atau hubungan antara input dengan output gitu, yang mana dihasilkan dalam periode tertentu, seperti itu. Nah, di sini fungsi produksi itu dalam berbentuk Q sama dengan F buka kurung X1, X2, X3 titik-titik Xn. Yang mana penjelasannya Q itu merupakan jumlah output yang nantinya dihasilkan, F itu adalah fungsinya, yang mana X1, X2, dan X3 itu merupakan jumlah kombinasi input yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil output. Nah, selanjutnya di sini adalah contoh dari fungsi produksi yang sederhana, yang mana terdapat dua input, yaitu ada modal, ada tenaga kerja. Sehingga bentuk fungsi produksinya itu Q sama dengan F buka kurung K, L. Itu di sini adanya keterpaduan gitu antara fungsi modal dan tenaga kerja dalam menghasilkan sepasang sepatu gitu. Yang mana pada gambar kurva di samping itu kan di sini terdapat bentuk dari kurva ada Q1, Q2, dan Q3. Nah, yang mana Q2, Q1, dan Q3 itu adalah kurva isokwan atau kurva antara keterkaitan dua variabel input untuk menghasilkan jumlah output, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada fungsi produksi, dibagi menjadi ada produk total, ada produk margin, dan ada produk rata-rata. Yang pertama itu ada produk total. Nah, produk total ini merupakan jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja pada waktu tertentu. Yang mana produk total ini bisa berubah gitu. Nah, perubahannya itu berdasarkan dari banyak sedikitnya faktor produksi variabel yang digunakan, atau dari adanya kombinasi input dalam sebuah fungsi produksi untuk menghasilkan output yang nantinya. Nah, di sini ada contoh dalam menghasilkan sepasang sepatu ukuran per minggu. Jika tenaga kerjanya itu 3 orang, itu akan menghasilkan sepatu sebanyak 810 pasang sepatu per minggu. Nah, perusahaan ini menaikkan tenaga kerjanya menjadi 8 gitu. Sehingga terjadi pertambahan tenaga kerja 5 orang. Yang mana hasil yang didapatnya pun juga bertambah menjadi 1.520 pasang sepatu dalam per minggu. Nah, kesimpulan dari contoh di atas itu, pertambahan yang terjadi pada tenaga kerja itu juga akan menghasilkan hasil total produksi yang bertambah. Selanjutnya ada produk margin atau pertambahan produk. Ini
merupakan tambahan produksi akibat dari ditambahkannya satu tenaga kerja atau lebih gitu yang digunakan dalam fungsi produksi. Rumusnya itu MP atau marginal product sama dengan delta TP total produksi per delta L, yang mana L ini adalah tenaga kerja dan pertambahan tenaga kerja sesudah ditambahkan sama sebelum ditambahkan, dan delta TP itu adalah pengurangan antara total produksi yang sudah ditambahkan dikurangi dengan total produksi yang belum ditambahkan dari input penambahan tenaga kerja. Di sini ada contoh yang mana tenaga kerja bertambah dari 1 orang menjadi 2 orang, dan hasilnya pun juga bertambah gitu dari 150 menjadi 400 gitu. Sehingga didapatkan untuk menghasilkan marginal product itu rumusnya tadi kan ada delta TP per delta L. Nah, delta sesudah ditambahkan total produksi dikurangi dengan delta sebelum ditambahkan, itu ada 400 dikurangi 150 menjadi 250, terus tenaga kerjanya dari 2 dikurangi 1 menjadi 1, sehingga pertambahan produknya itu atau marginal produknya 250. Nah, di sini ada contoh lainnya, jika tenaga kerja dari 4 itu menjadi 5, maka hasil produksinya itu dari 1080 menjadi 1290. Nah, yang didapatkan dari 1290 dikurangi dengan 1080 menjadi 210, 5 dikurangi 4 menjadi 1, sehingga marginal produknya 210 dibagi 1 sama dengan 210. Dan sehingga mengakibatkan produksi marginalnya itu berkurang dari yang tadi itu dari 1 menjadi 2 orang, dan dari 4 menjadi 5 gitu. Bukannya naik hasil produksi 250 ke 210 itu malah turun ya. Seperti itu. Selanjutnya itu ada produk rata-rata atau average product. Yang maksud dari produk rata-rata itu merupakan produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja gitu. Yang mana produk rata-rata rumusnya itu ada AP, average product, sama dengan total produksi dibagi sama jumlah tenaga kerja atau variabel input yang mempengaruhi. Nah, di sini ada contoh, itu ketika tenaga kerjanya itu 2 orang, akan menghasilkan produksi totalnya itu 400, sehingga produksi rata-ratanya itu adalah produksi total dibagi dengan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, atau 400 dibagi 2 menjadi sama dengan 200, seperti itu. Dan di sini juga jika dari 2 orang itu tenaga kerjanya menjadi 8 orang gitu, sehingga ada penambahan tenaga kerja 5 orang, total produksi totalnya itu bertambah menjadi 1520, sehingga produksi rata-ratanya itu adalah dari 1520 dibagi dengan 8 orang tenaga kerja sama dengan 190. Nah, pertambahan tenaga kerja itu tidak menambah produksi total, malah mengurangi ya dari 200 menjadi 1900, menjadi 190, dan produksi rata-ratanya itu semakin kecil seiring dengan pertambahan dari tenaga kerja. Nah, di sini terdapat contoh hubungan antara jumlah tenaga kerja dan hasil produksi dari produksi total, ada produksi margin, dan produk rata-rata. Kita lihat per tahapannya ya, yang mana pada tahap pertama, seiring dengan pertambahannya tenaga kerja, itu akan meningkatkan jumlah produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Nah, di sini tahap pertama ini dilihat pada gambar kurva di samping, yang mana semuanya itu naik kan dari AP, MP, dan TP gitu. Semakin bertambahnya tenaga kerja itu semakin naik kurvanya tuh, semakin ke atas. Nah, pada tahap kedua, yang mana seiring dengan pertambahan produk itu akan menambahkan jumlah pertambahan tenaga kerja, mohon maaf, itu akan menambahkan jumlah total produksi yang dihasilkan. Tetapi dalam jumlah
penambahan produk itu semakin menurun dan produk rata-rata semakin menurun. Di sini dapat kita lihat pada tahap kedua, yang mana kurva AP itu semakin bertambahnya itu, kurvanya itu semakin ke atas gitu. Nah, sebaliknya pada kurva MP dan AP, itu semakin turun, semakin ke bawah kurvanya. Dan begitupun pada tahap ketiga. Nah, pada tahap ketiga ini, yang mana semakin bertambahnya tenaga kerja, itu produksi total yang dihasilkan itu malah semakin menurun. Dan marginal produknya itu kurang dari 0, produk rata-ratanya pun juga semakin menurun. Nah, pada tahap ini perusahaan itu mengalami kerugian gitu. Jadi seiring bertambahnya tenaga kerja itu akan mengurangi total produksi yang dihasilkan. Di sini dapat terlihat dalam kurva di samping, semuanya itu turun ke bawah, kurvanya dari TP, AP maupun MP. Lanjut. Selanjutnya ada alternatif tipe fungsi produksi. Yang pertama itu ada constant return to variable input. Ini terjadi jika nilai marginal produk sama dengan nilai average produk atau produk rata-rata. Nah, kondisi ini terjadi tadi ketika dari kedua antara marginal produk dengan average produk itu bila tambahan output yang dihasilkan itu sama dengan tambahan input yang digunakan, seperti itu. Nah, hubungan ini dapat dirumuskan dengan Q sama dengan A plus BX, yang mana Q itu adalah jumlah output yang dihasilkan, A dan B itu merupakan konstanta, dan X itu merupakan jumlah input yang digunakan, seperti itu. Nah, bentuk kurvanya seperti ini, linear ya. Kurvanya ini yang di atas nilai 0, linear. Nah, selanjutnya itu ada decreasing return to variable input. Nah, kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan itu lebih kecil dibanding tambahan input. Nah, kondisi ini tuh terdapat, nih lihat pada kurva di samping, itu tepatnya pada tadi tuh tahapan ketiga, yang mana nilai semakin semakin bertambahnya output, pemakaian input itu semakin berkurang gitu. Nah, hubungan input ataupun output ini dirumuskan Q sama dengan A plus BX min CX. Ini bentuknya itu ada di tahapan kedua. Nah, karena nilai A itu adalah 0, maka bentuknya itu menjadi Q sama dengan BX min CX kuadrat. Nah, untuk membuktikan nih, kondisi ini itu terjadi jika AP atau average product itu lebih besar daripada MP. Kita dapat memasukkan rumusnya, yang mana untuk mencari AP itu sendiri sama dengan Q plus X. Kita masukin nilai Q-nya nih yang tadi yang BX min CX kuadrat per X. Sehingga yang didapatkan hasil AP sama dengan B min CX. Nah, sedangkan MP, untuk menentukan nilai MP itu bisa kita dapatkan dari diferensiasi nilai Q per diferensiasi nilai X. Kita masukin nih yang tadi diferensiasi nilai BX min CX kuadrat per diferensiasi nilai X. Sehingga MP itu dapat dihasilkan B sama dengan MP sama dengan B min CX gitu. Di sini kita dapat lihat nih nilainya nih. AP kan di sini ada min C, min CX, sama yang MP itu ada min 2 CX gitu. Terbukti kan bahwa kondisi ini di mana nilai AP itu lebih besar daripada MP gitu. Nah, selanjutnya ini ada increasing return to variable input. Tahap ini terjadi pada tahapan pertama yang tadi yang adanya kombinasi antara total produksi,
ada marginal product dan average product. Nah, kondisi ini terjadi bila tambahan input yang dihasilkan itu lebih besar dari tambahan output yang dihasilkan itu lebih besar daripada penggunaan input gitu. Nah, rumusnya itu Q sama dengan A plus BX plus CX kuadrat, yang mana nilai A itu masih sama dengan 0, sehingga bentuknya menjadi Q sama dengan BX plus CX kuadrat. Nah, pada kondisi ini, untuk menghasilkan nilai AP, itu sama dengan rumusnya sama kayak yang tadi, Q per X, kita masukin nilai Q-nya, kita bandingin dengan nilai X, sehingga didapatkan hasil AP sama dengan B plus CX. Nah, sedangkan MP atau marginal product itu didapatkan dari diferensiasi atau turunan antara Q dan X dan dihasilkan B plus 2CX. Nah, di sini kita dapat lihat nih, nilai AP itu adalah B plus CX dan nilai MP itu adalah B plus 2CX. Dan kondisi ini terjadi bila nilai slope pada kurva MP itu lebih besar daripada kurva AP. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aulia Rahmawati. Baik, selanjutnya ini mengenai dampak sistem bunga versus bagi hasil dalam analisis biaya. Nah, di sini sistem bunga ini karakteristik dari sistem bunga dalam analisis biaya produksi ini adanya biaya bunga yang harus dibayarkan oleh produsen bersifat tetap. Nah, jadi bunga-bunga tersebut itu maka akan masuk ke dalam biaya tetap atau biasa dikenal dengan fixed cost, yang berarti akan meningkatkan total cost. Nah, kenaikan fixed cost ini memberikan dampak peningkatan pula terhadap total cost dan menggeser kurva break-even point menjadi lebih tinggi. Bisa dilihat juga di kurva yang tertampil di layar bahwa ketika fixed cost tanpa bunga ini total cost-nya juga lebih rendah dibanding ketika fixed cost-nya sudah ditambah dengan biaya bunga. Seperti itu maksudnya. Selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya ada sistem bagi hasil. Nah, pada sistem bagi hasil ini, total revenue-nya yang berubah. Kalau tadi kan fixed cost-nya. Sekarang total revenue-nya. Jadi, sistem bagi hasil ini akan memutar total penerimaan atau bisa dikenal dengan TR. Dari TR ini ke TRS, dia berputar. Nah, sehingga jumlah output atau Q yang terjual pada saat break-even point berada pada level yang lebih besar. Bisa dilihat juga pada grafik yang sudah tertera. Jadi TRS, dia berubah ke TRS. Seperti itu. Next. Nah, jadi dari dua yang telah dijelaskan, kesimpulannya dampak sistem bunga versus bagi hasil dalam analisis biaya ini, penggunaan sistem pemodalan dengan menggunakan sistem bunga dan sistem bagi hasil akan menaikkan titik, sama-sama menaikkan titik break-even point. Nah, untuk sistem bunga ini, biaya bunga hanya akan menaikkan fixed cost, yang secara tidak langsung akan menambah total cost. Dalam hal ini, maka sistem bunga berarti hanya akan menaikkan kembali modal awal. Nah, tapi kalau sistem bagi hasil, walaupun sistem ini sama-sama menaikkan titik break-even point, tetapi modal yang lebih besar tanpa menaikkan biaya output akan menghasilkan output yang lebih banyak. Hal tersebut akan mengoptimalkan profit yang diterima perusahaan. Jadi, sistem bagi hasil ini akan lebih efektif dalam mengoptimalkan biaya output. Next. Yang selanjutnya ada revenue sharing versus profit sharing. Nah, kalau revenue sharing ini adalah perhitungan bagi hasil atas keseluruhan pendapatan usaha sebelum dikurangi pengeluaran dan biaya-biaya di sebelumnya. Sedangkan kalau profit sharing ini adalah perhitungan bagi hasil atas sisa pendapatan usaha. Nah, setelah dikurangi dengan seluruh pengeluaran dan biaya untuk memperoleh pendapatannya. Seperti itu. Bisa dilihat langsung grafiknya kayak gitu.
Ya, next. Nah, jadi revenue sharing ini kurva TR-nya akan berputar mendekati garis horizontal sumbu X. Dari TR itu akan berputar mendekati sumbu X. Sedangkan kalau profit sharing ini, kurva TR-nya hanya akan berputar di dalam, biasanya dikenal mulut Y ya, di antara TR dan TC, yaitu area yang menggambarkan besar keuntungan. Dalam sistem ini, TR ini tidak dapat berputar melewati total cost, karena pada area tersebut sudah tidak ada lagi keuntungan yang bisa dibagi hasilkan, sehingga total revenue ini hanya akan berputar di sekitaran total revenue dan total cost. Gambaran lebih jelasnya ada di grafik. Next. Nah, selanjutnya minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Untuk melihat ini, kita ini bisa gunakan kurva total cost ya, yang membandingkan antara total cost sistem bunga dengan total cost sistem bagi hasil. Sebagaimana telah dijelaskan ini, total cost ini kan sistem bunganya akan lebih tinggi daripada total cost sistem bagi hasil. Nah, secara grafis total cost ini sistem bagi hasil digambarkan dengan TC atau total cost garisnya. Sedangkan total cost sistem bunga digambarkan dengan TCI. Nah, contohnya ambil aja titik di mana aja nih pada sumbu X sebagai titik yang menggambarkan tingkat produksi yang sama atau bisa dengan Q yang sama. Nah, kemudian tariklah garis vertikal sampai memotong TC dan TCI. Untuk masing-masing potongan antara garis vertikal dengan TCI dan TCRS ini, tariklah garis horizontal ke sumbu Y, yaitu untuk melihat minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Selanjutnya, dari segi efisiensi produksi, ini menunjukkan bahwa produksi dengan sistem bagi hasil itu akan lebih efisien. Kenapa? Karena kita lihat dari implikasi lain, adanya skala ekonomi. Untuk melihat ini kita gunakan kurva TR atau dikenal dengan total revenue, yang membandingkan total revenue sistem bagi hasil dengan total revenue sistem bunga. Nah, ambillah titik mana saja pada sumbu Y, kalau tadi pada sumbu X, sekarang pada sumbu Y, bagi titik yang menggambarkan total revenue yang sama. Kemudian, tariklah garis horizontal sampai memotong TR dan TRS. Untuk masing-masing pepotongan antara garis horizontal dengan TR dan TRS, tariklah garis vertikal ke bawah sumbu X. Nah, ternyata untuk total revenue yang sama ini, jumlah produksi sistem bagi hasil akan selalu lebih besar dibandingkan jumlah produksi dengan sistem bunga. Jadi, sistem bagi hasil bukan saja lebih efisien, tetapi juga akan mendorong produsen untuk berproduksi pada skala ekonomi yang lebih besar. Lebih jelasnya terlihat dalam grafik yang telah ditampilkan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zafira. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang maksimalisasi produksi tanpa kenaikan atau perubahan biaya. Nah, untuk membahas maksimalisasi produksi tanpa kenaikan atau perubahan biaya, itu kita bahas melalui kurva total cost yang membandingkan antara total cost sistem bunga dengan total cost sistem bagi hasil. Nah, di kurva ini bisa dilihat untuk total cost dengan sistem bunga itu TCI dan total cost dengan sistem bagi hasil itu TCRS. Nah, kemudian pada sumbu Y kita ambil titik yang menggambarkan total biayanya itu sama atau TC-nya sama. Yaitu kita ambil titik di atas garis FCI dan itu adalah garis TCI atau total cost dengan sistem bunga. Kemudian kita ambil lagi titik di atas garis FCRS dan itu namanya adalah TCRS atau total cost dengan sistem bagi hasil. Nah, kemudian kita ambil garis horizontal yang sehingga memotong garis TCI dan TCRS. Nah, kemudian kita tarik garis vertikal ya kan ke bawah, yaitu sehingga akan terlihat garis Q1 Q atau QI dan QRS.
Nah, kesimpulannya pada kurva ini terlihat bahwa jumlah produksi sistem bagi hasil atau QRS itu selalu lebih besar dibandingkan dengan jumlah produksi dengan sistem bunga atau QI. Jadi menurut kriteria ini, produksi dengan sistem bagi hasil itu lebih efisien daripada sistem bunga. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah implikasi lain, yaitu skala ekonomi. Nah, tadi kan sebelumnya sudah dibahas ya bahwa dari segi efisiensi produksi menunjukkan bahwa produksi dengan sistem bagi hasil itu lebih efisien daripada sistem bunga. Nah, sekarang kita akan melihat implikasi lain, yaitu dari skala ekonomi. Nah, untuk melihat ini, kita menggunakan kurva total revenue yang membandingkan total revenue sistem bagi hasil dengan total revenue sistem bunga. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu bahwa total revenue sistem bagi hasil itu akan berputar ke arah jarum jam, sedangkan total revenue sistem bunga tetap pada tempatnya, tidak berputar. Nah, secara grafis pada kurva terlihat bahwa total revenue sistem bagi hasil digambarkan dengan TIC, total revenue untuk sistem bagi keuntungan atau bagi hasil itu dinotasikan dengan TRPS. Dan kemudian kita ambil titik di mana saja pada sumbu Y, ya kan, sebagai titik yang menggambarkan total revenue yang sama atau TR-nya sama. Nah, kemudian kita tarik garis horizontal sampai memotong TR dan juga TRS. Nah, untuk masing-masing perpotongan ini antara garis horizontal dengan TR dan TRS, kita menarik garis vertikal ke bawah, yaitu ke sumbu X. Nah, kemudian akan kita lihat deh, untuk total revenue yang sama atau TR yang sama, jumlah produksi sistem bagi hasil atau Q itu selalu lebih besar dibandingkan jumlah produksi dengan sistem bunga atau QI. Nah, jadi sistem bagi hasil bukan saja lebih efisien, tetapi juga akan mendorong produsen untuk berproduksi pada skala ekonomi yang lebih besar. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Khaliza. Baik, selanjutnya ada Selanjutnya di sini ada tinjauan penentu kekayaan suatu negara. Menurut Abdurrahman Ibnu Khaldun, kekayaan suatu negara itu tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut. Akan tetapi, kekayaan suatu negara itu ditentukan dalam dua hal. Yang pertama ada tingkat produksi domestik, dan yang kedua ada neraca pembayaran positif. Nah, di sini di pertama itu ada tingkat produksi domestik. Jadi salah satu alat ukur paling populer dalam menggambarkan perkembangan ekonomi suatu negara adalah produk domestik bruto atau PDB, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Gross Domestic Product atau GDP. PDP ini adalah jumlah dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode waktu tertentu. Umumnya itu adalah setahun. Fungsinya adalah untuk sebagaimana disebutkan di awal sebagai alat ukur bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Nah, di sini ada kurva dari tingkat produksi domestik. Jadi dalam teori ekonomi, kemampuan untuk memproduksi sesuatu digambarkan oleh grafik. Misalnya, orang memiliki pilihan untuk memproduksi dua jenis barang, yaitu ada beras dan jagung dengan sumber daya yang dimiliki. Nah, di sini sumbu X ini menggambarkan kemampuan memproduksi beras, sedangkan sumbu Y ini untuk jagung. Kemudian, kurva Possible Production Frontier atau PPF menggambarkan tingkat produksi maksimal yang mungkin dicapai dengan sumber daya yang dimiliki. Jadi, semakin besar PPF-nya, berarti semakin tinggi tingkat produksinya dan semakin tinggi tingkat kekayaan negara tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada neraca pembayaran positif. Nah,
Ibnu Khaldun menegaskan bahwa neraca pembayaran yang positif akan meningkatkan kekayaan negara tersebut. Hal ini disebabkan neraca pembayaran yang positif menggambarkan dua hal. Yang pertama, tingkat produksi negara tersebut untuk suatu jenis komoditas lebih tinggi daripada tingkat permintaan domestik negara tersebut, atau supaya lebih besar dibandingkan dengan demand, sehingga memungkinkan negara tersebut itu melakukan ekspor. Yang kedua, tingkat efisiensi produksi negara tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi, maka komoditas suatu negara mampu masuk ke negara lain dengan harga yang lebih kompetitif. Nah, secara grafis, pendapat Ibnu Khaldun ini dapat digambarkan dengan tingkat utilitas yang berada di luar PPF. Ini berarti bahwa negara yang melakukan perdagangan internasional akan menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan negara yang tidak melakukan perdagangan. Dalam ilmu ekonomi, konsep ini dikenal sebagai gain from trade. Tanpa adanya perdagangan, maka tingkat kesejahteraan tertinggi dicapai ketika kurva utilitas bersinggungan dengan PPF, yaitu pada titik autarkipau atau titik memenuhi kebutuhan sendiri. Sedangkan adanya perdagangan akan mendorong kurva utilitas ke tingkat yang lebih tinggi yang tidak mungkin dicapai oleh PPF. Nah, pada titik autarki, relatif price antara beras dan jagung digambarkan oleh garis harga seperti yang terlihat pada kurva. Katakanlah produsen ini mempunyai tingkat efisiensi yang relatif lebih tinggi dalam memproduksi beras daripada produsen lain. Maka ia akan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk memproduksi beras, sehingga jumlah beras yang diproduksi itu naik menjadi QB2 dan jumlah jagung yang diproduksinya turun menjadi QJ2. Nah, kelebihan produksi beras ini diperdagangkan dengan harga yang berlaku yaitu PP dengan price line yang baru ini. Produsen dapat menaikkan utilitasnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.